Hai, halo semuanya. Ini adalah merupakan bagian ketiga pembahasan saya tentang fibromialgia. Jika teman-teman belum mendengarkan video sebelumnya, teman-teman silakan bisa mendengarkan lagi kedua video sebelumnya agar mendapatkan pemahaman yang baik tentang fibromialgia. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang fibromialgia. Yang pertama, apakah nyeri pada fibromialgia ini nyata atau memang keluarga saya, teman saya hanya pura-pura sakit saja? Nah, teman-teman sekalian, nyeri fibromialgia ini merupakan suatu kondisi nyeri yang sangat nyata dan dirasakan pasien. Terjadi karena gangguan neurotransmitter, bahan kimia di otak, gangguan persepsi nyeri, meningkatnya sensitivitas pasien terhadap rasa nyeri. Jadi, dia lebih sensitif dibandingkan orang normal untuk merasakan nyeri. Dan memang tidak ada kerusakan jaringan pada fibromialgia, tapi nyeri itu ada dan nyata. Jadi, pasien fibromialgia merasakan nyeri dan bukan pura-pura sakit. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah fibromialgia itu autoimun? Memang penyebab fibromialgia belum bisa dijawab dengan pasti. Sempat menjadi perdebatan memang soal ini, apakah dia autoimun atau bukan. Memang fibromialgia ini sangat sering terjadi dengan beberapa penyakit rematik autoimun. Contohnya, sekitar 25% pasien lupus bisa disertai fibromialgia. Pada kasus rheumatoid arthritis ada laporan penelitiannya bahwa 20 dengan 30% pasien RA bisa mengalami fibromialgia. Namun, memang pada fibromialgia ini kita tidak bisa menemukan adanya suatu tes biomarker untuk diagnosis, tidak ada petanda inflamasi yang meningkat, dan yang pasti fibromialgia ini tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan autoimun atau obat imunosupresan. Sehingga disimpulkan bahwa ya memang fibromialgia ini bukan penyakit autoimun. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan, apakah bisa disembuhkan? Fibromialgia sangat bisa distabilkan apabila Anda mau mengikuti panduan dari dokter Anda. Tapi bisa stabil bukan berarti bisa sembuh total, karena bisa aja suatu waktu kumat kembali atau kambuh kembali. Untuk menstabilkan kondisi fibromialgia ini, biasanya kami dokter hematologi menggunakan pengobatan, misalnya obat-obatan antikonvulsan, pregabalin, gabapentin, atau obat antidepresan juga dengan psikoterapi. Jadi bukan dengan obat-obatan autoimun atau obat-obat imunosupresan. Apakah olahraga berperan penting pada fibromialgia? Ya, seringkali pasien fibromialgia bertanya apakah dia bisa berolahraga dan olahraga apa yang bisa dia lakukan. Tidak ada pilihan olahraga yang spesifik, Anda bisa melakukan olahraga apa saja yang Anda sukai dan Anda mampu lakukan dan Anda bisa lakukan secara rutin. Soal manfaat olahraga tidak diragukan lagi untuk kestabilan fibromialgia. Latihan fisik yang teratur membantu mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi fisik dan juga memperbaiki mood Anda. Selain itu juga bisa mencegah terjadinya obesitas atau kegemukan. Upayakan Anda berolahraga teratur dan ini sangat membantu kestabilan fibromialgia Anda. Nah, sering juga menjadi pertanyaan, apakah saya perlu konsul ke dokter psikiater atau dokter jiwa? Ini dianjurkan oleh dokter hematologi saya. Tapi kok saya enggan ya, takut saya dikira sebagai orang gila, dok. Nah, ini yang sering menjadi komentar pasien fibromialgia. Nah, teman-teman sekalian, memang kondisi fibromialgia ini sangat sering disertai dengan gangguan cemas atau bahkan depresi. Dan bahkan kadang-kadang ini merupakan awal mulanya kondisi fibromialgia ini. Nah, dengan bantuan seorang dokter psikiater, kita bisa memperbaiki kondisi cemas dan depresi pada Anda, dan ini sangat-sangat membantu sekali untuk kestabilan fibromialgia Anda. Jadi, jangan takut ke dokter psikiater atau ke dokter jiwa, dan jangan percaya mitos bahwa hanya orang yang gila saja yang ke dokter psikiater. Semua gangguan-gangguan psikologis seperti gangguan cemas, depresi butuh bantuan dokter psikiater. Dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian fibromialgia. Yang terakhir, adakah pantang makan untuk fibromialgia? Tidak ada pola diet spesifik
yang harus diterapkan oleh pasien fibromialgia. Ini tergantung dari kondisi penyakit Anda yang lain dan juga apakah Anda menyandang penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan diet tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal. Tapi pada prinsipnya Anda perlu diet sehat dan seimbang. Contohnya misalnya pola diet Mediterania juga bisa diterapkan untuk pasien-pasien fibromialgia. Bagaimana Anda harus cukup makan buah dan sayur, mengurangi banyak lemak, daging merah, mengurangi ultra processed food, mengonsumsi bahan-bahan alami, cukup makan ikan, dan kacang-kacangan mungkin bisa menjadi alternatif protein Anda. Intinya konsumsi real food dibandingkan ultra processed food yang banyak mengandung pemanis, kemudian garam dan lemak yang tinggi. Tapi tidak ada suatu pola diet spesifik. Yang penting diet sehat dan seimbang. Demikian pembahasan saya tentang fibromialgia. Semangat buat pejuang fibromialgia. Fibromialgia sangat bisa distabilkan asalkan Anda mau bekerja sama dengan dokter Anda, mendapatkan penanganan yang tepat dari sisi medis dan juga tetap menjalankan pengobatan non-medikamentosa, misalnya psikoterapi dan latihan fisik. Semangat semuanya. Salam sehat.